Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kebetulan ada waktu untuk mewawancara atau bahasa kampung Cahbuel dengan Pak Rodial Huda, tapi kami akrab memanggil beliau Wak Yal. Pak Rodial Huda ini adalah salah satu calon wakil bupati Kabupaten Natuna periode 2021-2024 yang akan dipilih pada tanggal 9 Desember 2020. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, Wak Yal. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sore ini kita ngobrol tentang pariwisata, Pak. Kebetulan saya memang bergerak di dunia pariwisata selaku masyarakat yang nantinya akan menentukan pilihan, mempunyai hak juga untuk mengetahui apa sebenarnya konsep-konsep pariwisata yang akan dibangun oleh Wak Yal bersama Pak Sis nantinya. Ada beberapa titipan pertanyaan dari teman-teman. Sebelum pertanyaan atau terfokus dengan pertanyaan saya? Saya akan berikan pertanyaan, nanti Wak boleh menjawab. Ketika Wak ingin menambahkan, tidak masalah. Nama aja kita Cahbuel kan. Saya coba untuk berfokus kepada pertanyaan yang telah diberikan. Nanti pun saya akan berkembang dari jawaban yang akan Wak sampaikan. Paling dasar nih, bagaimana potensi pariwisata Natuna dari sudut pandang paslon WSRH? Yang jelas konsep kami ingin membangun Natuna itu harus ada sesuatu yang beda. Dan salah satu potensi lapangan kerja baru menurut pandangan kami adalah dunia pariwisata. Karena apa? Karena pariwisata itu daerah yang tidak punya potensi saja bisa dikembangkan menjadi daerah pariwisata. Iya. Apalagi Natuna yang punya potensi segala hal tentang pariwisata. Ini tinggal kita bisa memanfaatkannya atau tidak saja. Presiden kan sudah pernah mengumumkan bahwa ada 5 pilar pembangunan Natuna, salah satunya adalah pariwisata. Ya, salah satunya pariwisata. Potensi terbesar yang bisa dikembangkan dan sudah menjadi nilai secara nasional, ya kita ditetapkan sebagai daerah geopark. Potensi terbesarnya. Ya. Karena banyak orang punya potensi alam, tapi untuk menjadi geopark itu berpuluh-puluh tahun nggak bisa. Ya, kita sudah dianugerahkan. Kita dianugerahkan. Jadi potensi besar kita geopark itulah sesungguhnya. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Nanti baru kita ulas. Lalu wisata apa yang paling cocok dikembangkan di Natuna? Natuna itu wisata minat khusus. Minat khusus. Minat khusus karena komunitas minat khusus di dunia itu kan banyak. Dan orang minat khusus itu sanggup keluar uang besar untuk memenuhi keinginannya. Salah satu minat khusus yaitu diving. Tapi diving kapal-kapal tenggelam itu. Karena di Bali kapal tenggelam itu hanya satu tempat saja. Orang dunia berkerumun. Natuna katanya punya 36 titik. Dari 36 titik itu bisa kita inventarisir mana yang bisa kita jual, yang bisa booming. Jadi kita harus cari unik. Makanya kita punya visi itu adalah terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai sebuah kabupaten maritim yang ikonik, yang eksotis. Jadi teman-teman penggiat wisata, jadi cobalah mulai untuk cari jenis wisata yang minat khusus. Oke, ini mulai agak serius sedikit. Apa langkah yang akan ditempuh oleh paslon WSRH jika ada investor yang mau berinvestasi di salah satu pulau eksotis yang kita miliki? Ya, kita banyak pulau eksotis. Dan pulau eksotis itu biasanya orang juga minat khusus. Pulau-pulau terluar tidak ya. Tapi pulau-pulau yang ada di dalam kita mau dibangun khusus. Kalau konsepnya memang menguntungkan daerah kita, kenapa tidak? Tidak ada masalah di mana-mana ada di Gili Trawangan segala macam. Itu kan benda umum. Ada peraturan tentang pengelolaan pulau-pulau kecil dan pesisir. Ada kita nanti mengacu pada itu. Dan di Natuna banyak kan pulau-pulau seperti itu yang potensial. Tapi nanti pengelolaannya haruslah menguntungkan kita. Sama-sama untung. Kalau ada memang peraturan-peraturan yang justru menghambat, tapi kita lihat itu sebenarnya bisa menguntungkan kita bisa revisi. Pariwisata, orang memang banyak ke tempat kita, tapi tidak tinggal di tempat kita. Dan dia bawa uang untuk belanja di tempat kita. Pulang dia cuma bawa kenangan, tidak ada ruginya. Betul. Kita lanjut. Oke. Nah ini nih, ini mungkin akan panjang pembahasannya. Bagaimana
Paslon WSRH menghadapi masalah klasik kepariwisataan, seperti mahalnya harga tiket pesawat, terus belum terkelolanya destinasi secara baik, dan tadi mengenai lahan status tanah itu sendiri. Tata ruang ini harus dikemukakan lebih awal, sehingga orang tidak berpikir untuk bangun di daerah industri. Ya. Jadi kita umumkan bahwa tata ruang Natuna ini pariwisata. Jadi orang tidak akan tertuju ke tempat industri. Cek tata ruang dulu. Cek tata ruang dulu, baru kita cari tanah. Iya. Oke, itu lahan ya, Pak ya. Nah, yang paling klasik ini, Pak, harga tiket, Pak. Jadi tiket jadi masalah hari ini itu karena yang kita sajikan itu tidak berimbang, mereka nganggap, karena tidak ikonik nanti. Sebenarnya nggak masalah harga tiket mahal ya, Pak? Enggak. Harga tiket mahal, jalan keluarnya bukan nurun ke harga tiket saja. Ada jalan keluar lain. Karena kalau kita turun ke harga tiket, maka akan membludak turis yang murah. Apa menguntungkan kita? Kita berharap turis yang menengah ke atas. Yang kita bisa contoh disiplinnya, kita bisa contoh gaya hidupnya. Jadi turis itu juga menjadi edukasi bagi kehidupan masyarakat kita. Jangan asal dapat duit saja. Tapi kan mahal ini sebenarnya mahal dalam standar masyarakat kita. Oh ya, karena lihat dari sisi masyarakat. Dari sisi masyarakat memang tiket ini mahal. Ya, tapi kan dari sisi masyarakat ada cara lain. Mahal itu kan karena mereka ekonominya lemah. Kalau kita bisa mengangkat ekonomi masyarakat, mereka banyak duit, tiket itu murah. Tapi kalau memang ada penerbangan yang bisa bikin tiket murah untuk masyarakat, kenapa tidak? Kita pasti usahakan itu. Tapi turis ini kalau yang dari luar, memang kita berharap penerbangannya berbeda dengan penerbangan masyarakat. Destinasinya itu memang unik dan buat mereka puas. Malah mereka mau datang lagi gitu. Karena menurut mereka dengan tiket segini, dengan yang ditampilkan ternyata murah gitu. Tapi kalau ditampilkan ala kadar, jadi mahal tiket murah itu. Karena kecewa. Pengalaman sendiri dulu waktu Orient Cruise. Kenapa tidak datang lagi? Hanya datang sekali, apakah tidak indah? Indah. Tapi apa? Oh, Pak Rodial bohong sama kami. Kenapa sih, Pak? Katanya kalau kita diving dan snorkeling di Natuna, kita akan lihat Napoleon besar, akan lihat kerapu kertang besar. Tetapi ternyata mereka nyelam, yang mereka foto, yang dia lihat apa? Pampers. Ya itu PR besar. Dasar itu bersih, ramah, indah. Indah ya, Pak. Dan jujur. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut nih, Pak. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa tahun 2018 Natuna ditetapkan sebagai geopark nasional. Nah, bagaimana menurut pandangan paslon WSRH ini dengan status Natuna sebagai geopark nasional, apakah bermanfaat geopark nasional itu untuk Natuna? Statusnya sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Tergantung kita memanfaatkannya atau tidak. Karena daerah lain tuh berlomba-lomba mengajukan untuk jadi daerah geopark. Itu seolah-olah hadiah. Hadiah yang tanpa kita urus dengan susah payah kan. Geopark nasional untuk Natuna itu sebenarnya itu adalah pemerintah pusat ingin menunjukkan secara diplomasi dunia ya bahwa Natuna itu Indonesia. Karena geopark ini kan menjadi isu internasional karena ada geopark global UNESCO. Makanya kita langsung Mr. G. Martini yang datang ke sini itu yang UNESCO yang ngurus. Nah, berikutnya, Pak, sebenarnya apa sih bentuk konkret dari konsep pariwisataan yang disajikan oleh pasangan ini? Jadi gini, pariwisata ini adalah satu terobosan kita untuk meningkatkan ekonomi. Kalau suatu daerah mau meningkat ekonominya, harus banyak uang beredar di situ. Banyak uang, Supaya banyak uang beredar, harus banyak kegiatan. Kalau mau banyak uang, banyak kegiatan. Supaya ada kegiatan, harus banyak orang. Supaya ada kegiatan, harus banyak orang. Kalau nggak ada orang, mana ada kegiatan? Nggak ada kegiatan. Kota mati tuh. Kota mati. Tapi orang meramaikan orang di Natuna ini yang harus menjadi pilihan kita. Insya Allah pembangunan kita di Natuna nanti akan kami bungkus semuanya dengan nilai pariwisata. Nah, ini apapun yang dibangun di Natuna ini kita akan bungkus dengan nilai pariwisata. Artinya apa? Pembangunan apapun harus indah, indah, eksotis, ikonik, itu bersih, Jadi mau kita buat kebun, kebun yang punya nilai pariwisata. Orang bisa berwisata di situ. Wisata, metik buah sendiri, ada paketnya. Paketnya. Jadi apapun yang akan dibangun itu dibungkus dengan pariwisata. Semua indah. Jadi rumah kita aja lah kalau kita bungkus dengan nilai pariwisata.
bersih, banyak bunga, pasti lebih indah dari rumah orang lain. Orang pun suka berdatangan gitu karena dia memang enak dipandang mata. Seni. Dan itu akan menumbuhkan budaya sendiri, mengembalikan budaya orang Melayu yang dulu santun, ramah, bersih, indah. Tanpa kita sadari, tanpa kita doktrin, tanpa kita paksa, dengan konsep itu sendirinya terjadi. Jadi orang tidak merasa dipaksa. Tidak juga membutuhkan biaya banyak sebenarnya. Jadi nanti saya akan memimpin sendiri gerakan terobosan pariwisata ini. Setiap minggu saya akan memimpin langsung gotong royong dengan masyarakat berkeliling untuk membersihkan Natuna dari plastik, dari kaleng, dari kaca, dari agas. Kita mulai mungkin dari mana, nanti akhirnya masyarakat ikut. Tapi kita sebagai pemimpin harus ikut memang di turun lapangan. langsung ya, karena kan bukan hanya perintah-perintah nih. Karena hobinya pemimpin itu diikuti orang. Hobi gotong royong bersih-bersih pasti dia ikut juga. Itu gotong royong itu juga kita memimpin gerakan membungakan Natuna. Membungakan Natuna. Jadi habis gotong royong kita sambil nanam bunga. Jadi sepanjang jalan, panjang koridor, sepanjang gang antara rumah dan jalan itu kita tanam bunga, yang bertanggung jawab meliharanya adalah orang punya rumah. Yang punya rumah? Punya rumah. Tapi kita kasih benihnya. Benihnya dikasih. Nanti ya kalian mungkin anak-anak muda bisa berbunga karena biaya tidak besar. Jadi supaya kita setahun kami memimpin, sudah ada orang kalau mau turun dari pesawat yang selama ini lihat asap kebakaran di Binjai hitam, asap putih, orang mulai berganti lihat. Mungkin di bukit itu yang tadi gundul, sekarang sudah ada pelamboyan merah, ada pelamboyan kuning, ada bungur. Sebelum datang ke Natuna aja mata udah sejuk, udah sibuk, udah foto-foto. Warna ini, nanti mau ke situ. Merangsang keinginan dia untuk cepat turun ke Natuna. Membuat orang kagum pada saat dia belum mendarat. Belum mendarat di Natuna itu dia sudah kagum. Oke. Nah, setelah semua yang Wakyal gambarkan ini, pertanyaan terakhir. Apakah yakin dengan waktu yang lebih kurang 3 tahun lebih itu bisa mengimplementasikan program-program yang Wak sampaikan? Insya Allah. Ini sebenarnya saya cerita ini program setahun. Oh, ini setahun? Ya setahun itu sudah kami lakukan ini. Jadi setahun. Contoh awal saja kami dilantik ngurus izin pengoperasian penerbangan internasional di Natuna. Izin penerbangan internasional di bandara kita ini. Di bandara kita. Supaya kita bisa, mungkin ada orang dari luar negeri mau charter di Singapura langsung bisa. Karena kita ada keinginan untuk meramaikan Masjid Agung menjadi Islamic Center. Masjid Agung itu adalah ikoniknya Natuna. Kita ramaikan dengan kegiatan keagamaan. Nah, tapi keagamaan ini kan butuh biaya juga. Pasti. Dari mana kita mendapat biaya? Salah satu, setiap bulan rencananya kami akan membuat pengajian dengan ustadz-ustadz terkenal. Contoh misalnya Ustadz Somad, Agim. Kenapa? Mau dihubungkan tadi kita ngurus penerbangan internasional itu untuk apa? Supaya penerbangan dari Bandar Seri Begawan ke Kuala Lumpur dan Bandar Seri Begawan ke Singapura hari ini itu bisa transit di Natuna. Untuk apa? Karena orang Melayu, Singapura, Brunei, dan Malaysia, kalau dengar ustadz-ustadz terkenal itu ceramah dimanapun dia datang. Jadi dia mau mendengarkan ceramah itu? Dengar ceramah aja 2 jam itu. Dia datang ke Natuna, mau dengar ceramah Agim atau Ustadz Somad 2 jam, tapi dia nginap kan 3-4 hari. Waktu 3 tahun ini memang betul-betul fondasinya harus jelas yang dibangun. Grand desainnya dimulai. Tapi ada juga yang sudah bisa kita pakai seperti bandara, penerbangan transit itu insya Allah itu sudah bisa berjalan. Seperti gotong royong kalau bunga segala macam itu sudah tumbuh dia. Sudah tumbuh. Jadi menjelang grand design itu jadi semua maksudnya kan terbangun, budaya masyarakat tentang sampah terbangun, sudah mulai bersih, sudah mulai indah tanam-tanaman, dan orang sudah mulai jujur. Orang sudah sudah menentukan harga. Rasa makanan sudah sama, harga sama, tidak ada orang datang merasa tertipu. Baru orang datang ramai-ramai, mereka sudah nyaman, kita sudah siap. Mantap. Jadi emang 3,5 tahun, 3 tahun lebih kurang 3 tahun ya nanti itu. Kita tidak tahu juga, bisa juga tetap 5 tahun karena bisa ada peraturan berubah. Peraturan itu bisa tapi kita anggap aja 3,5 tahun. 3,5 tahun. Artinya jangan kita berpikir, ini harus selesainya 10, kita harus jadi. Tidak. Pokoknya kita selama jadi satu, kita akan buat apa yang kita bisa buat. Selama jadi, pokoknya jangan pikirkan mengenai perubahan-perubahan peraturan. Selama itu yang bisa kita buat, tugas kita, tanggung jawab itu yang kita laksanakan. Jika memang dan Allah ini butuh doa dan dukungan masyarakat. Kita ingin pemimpin serius bekerja lebih baik, tapi begitu ditanya bagaimana menurut Bapak
Wan Siswandi dia kalau mau maju jawabnya harus positif. Insya Allah saya lihat kalau lihat programnya kita bisa maju. Tapi kalau kita negatif ya, enggak bisa diharap. Ya sudah nanti ya selamanya lah gitu kita tidak akan bisa diharap. Jadi omongan itu kan setiap perkataan Nabi Adam itu doa. Jadi bicaralah yang baik-baik supaya nanti kita dapat memimpin yang baik. Bicaralah yang baik-baik supaya daerah kita menjadi daerah yang baik. Oke. Jadi cukup sekian dulu Cahwil kita pada sore hari ini. Maaf nih Wak Yal mungkin banyak menyita waktu dalam kesibukan untuk berkampanyenya. Mudah-mudahan ini menjadi sarana bagi calon pemilih nanti untuk menentukan pilihannya. Mungkin ada closing statement Pak Yal yang disampaikan dengan masyarakat. Kadang-kadang kalau kita ikut pilkada, begitu kita menyampaikan program, orang bilang lah janji pula. Orang tak percaya janji. Tapi begitu kita tak mau janji lah, bagaimana nak milih yang tak ada yang dijanjikan. Iya, jadi betul juga. Hari ini yang Wak cerita itu adalah sebenarnya benda yang menurut kami akan kami lakukan dan bisa, maksudnya masuk akal untuk kami lakukan. Karena tidak membutuhkan anggaran yang besar, tapi membutuhkan kemauan dan keseriusan. Maka doakan kami kalau jadi pemimpin itu satu, jadi pemimpin yang betul-betul mau mengurus rakyatnya. Kedua, jadi pemimpin yang berpikir keras dan berusaha keras untuk menciptakan lapangan-lapangan kerja baru dari terobosan pariwisata, kelautan perikanan, migas, ekonomi kerakyatan, supaya orang tidak bergantung 100% kepada PNS dan honor itu. Iya, oke. Jadi hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Kalau lah tak mau, banyak aja alasan. Tapi kalau mau, banyak aja. Kalau mau, banyak aja jalannya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Yal atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Jadi silakan teman-teman sendiri yang menilai. Ini yang kami sajikan. Saya tidak dari lembaga manapun. Saya hanya masyarakat biasa yang ingin mendengar secara langsung apa sih yang ingin dikembangkan oleh paslon ini, terutama di bidang pariwisata. Selamat menentukan pilihan. Jangan lupa tanggal 9 Desember datang ke TPS, coblos pilihan Anda.